Saya punya pantun sedikit buat Cita. Wah, apa itu Niko? Jangan kamu bermain api karena itu berbahaya. Niko, itu mah bukan pantun. Saya juga tahu main api pasti bahaya, bisa kebakar. Tapi ngomong-ngomong artinya apa? Jangan kamu bermain cinta karena akan jadi racun bagimu Cita. Wih, Oh. sedap. Niko jago nih pantun. Tapi ngomong-ngomong kalau Yes. soal racun, saya boleh dong pakai racun cinta Niko. Boleh. Apalagi racunnya itu buat siapa ya Cita? Hah, racun kali ini jangan salah karena adalah produk pakaian Niko. Saya kira makanan ya, ternyata Bukan. produk. Produk pakaian. Brandnya itu adalah Racun Cinta dan ini produk-produk yang khas Wih, Indonesia luar hebat biasa. sekali ya. Ada motif-motifnya, Yes. terus mulai dari juga tema dari produknya bahkan sampai merapat ke budaya dan lingkungan Indonesia juga. Oh, luar ada biasa kan? kampanyenya juga ya? Betul, luar biasa. Oke, kalau begitu saya mau pakai racun cinta Iya. demi kamu, Dan pemirsa. iya, boleh gombalnya bukan cuma saya tapi ke pemirsa juga. Yes. Kita lihat yuk. Halo, saya Bayu Wuri. Mari kita cintai karya anak negeri. Racun cinta sarana penutup tubuh untuk menjalani hidup. Maksudnya tuh ialah pakaian untuk menjalani hidup lah, intinya kayak gitu. Itu Racun Cinta tuh dari 2009. Aku sama istri yang kita yang bikin dari awal. Racun Cinta itu lebih ke tema Indonesia. Cuma di bedanya Racun Cinta sama brand-brand yang bertema Indonesia lainnya, kita lebih ngarah ke kampanye-kampanye lingkungan, kayak gitu-gitu sih intinya. Budaya, memperkenalkan budaya. Kita putusin untuk bikin nama, kita tentuin untuk bikin nama Racun Cinta. Itu spontanitas. Kita bikin nama Racun Cinta agar orang juga penasaran melihat, mendengar nama Racun Cinta itu apa maksudnya gitu. Racun Cinta tuh lebih ke bahan-bahan kaos ya, bahan-bahan kaos. Ada sandang prianya, sandang kaum wanita, kemeja, tas kanvas, sama penutup debu, slayer, sama beberapa poster-poster yang sengaja kita print untuk yang berminat untuk majang di sudut rumahnya. Menurut kita tuh isu lingkungan terus apa ya, jadi tuh waktu kita bangun brand ini 2009, kita mikir di kehidupan ini apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak gitu, bukan hanya sekedar mencari keuntungan, jualan dapat uang terus muter, cuma nggak ada pesan, nggak ada apa. Nah, di Racun Cinta tuh kita berdua tuh pengennya ada pesan di balik sandang-sandangnya Racun Cinta. Kita tuh ngedesain tuh dari ini ya, dari rasa suka sih sebenarnya, suka, nggak ada paksaan, terus ngalir gitu aja gitu. Ilustrasi, sketsa, semuanya ngalir gitu aja karena emang aku tuh suka banget sama motif-motif. Terus gimana serunya nih kalau misalkan suatu kegiatan kayak tap jongkok gitu dijadikan ilustrasi gitu. Nah itu tuh tantangan buat saya
Seru sih, makanya Indonesia itu nggak ada habisnya. Dari mulai A sampai Z, dari mulai apapun itu masih bisa digali kalau dari segi ilustrasinya ya. Desainnya sih apa ya? Keindonesiaan banget ya, kayak misalkan baju yang aku pakai nih sekarang kayak gambar cewek Dayak gitu. Terus banyak mengandung-ngandung tentang petani atau pokoknya yang benar-benar Indonesia banget. Terus gambar-gambarnya juga lucu-lucu banget, karikaturnya. Terus model-modelnya, perpaduan warnanya itu lucu-lucu banget sih semuanya. Jarang gitu mempunyai konsep kayak gitu di sebuah distro kayak gitu. Pesan-pesan yang kayak gitu yang menurut kita perlu kita jalanin gitu. Karena itu juga kayak istilahnya kayak tanggung jawab moral. Intinya kayak kita bermanfaat untuk kehidupan ini, nggak sekedar cuma berjualan dan bisnis dan lainnya gitu. Itu sih. Racun Cinta tuh udah sering dibawa ya buat oleh-oleh atau turis yang belanja ke toko gitu. Itu banyak sih, banyak. Ya, waktu itu kita pernah dapat kabar udah sampai Italia juga, udah Eropa lah. Yang mendapat respon baik itu dari pengunjung tuh batik yang kita buat ini nih, batik Racun Cinta. Jadi menurut kita ini yang paling terkenalnya lah istilahnya kalau Racun Cinta tuh apa, batiknya. Di batiknya ini kita bikin motif tema-tema lingkungan juga, ada pesan-pesannya. Jadi intinya batiknya sih yang paling menarik, yang paling unik di Racun Cinta. Misalkan kayak ada ilustrasi badak yang lagi megang koper, terus pakai siap-siap mau pindah, terus ada statementnya pindah rumah. Di sampingnya badak itu ada kayak semacam pohon yang udah ditebang-tebang. Itu kayak menurut kita tuh itu sindiran lah. Sekarang hutan-hutan di Indonesia udah mulai berkurang, makin kemari makin berkurang. Dengan memakai karya anak negeri, artinya kita sudah mencintai negeri sendiri. Jadi kenapa mesti ragu? Karena karya anak negeri lebih unik dan menarik. Wah, itu dia karya anak Indonesia yang super top abis. Harus diapresiasi apalagi hari ini adalah 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Wow, betul sekali, Indonesia harus bangkit. Tunjukkan karya dan suara bangsa Indonesia. Mana suaranya?